Ingat ya Allah, ingat semua ya. Ya teman-teman, ini warga sangat antusias menyambut kedatangan Mas Anto. Ya, ini saudara semua ini sangat antusias menyambut kedatangan Mas Anto. Kalau dari pihak saya sendiri sih nggak menganggap udah nggak ada gitu, nggak, masih yakin masih ada, belum nggak ada kepikiran udah nggak ada, enggak. Nah tapi kadang suka di mimpi gitu, iya, makanya saya percaya masih ada, suatu saat pasti kalau dia balik pasti balik gitu aja. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Petarukan. Ini diperkirakan perjalanan kita sekitar 10 menit lagi. Nah sekarang Bapak Anto tuh lagi di belakang bersama Yudi. Pak Anto, Anto, ini sekarang kita berada di Pasar apa ini? Petarukan. Hafal Pak Anto? Masih ingat? Wah, jadi celing ingatannya ya. Berubah nggak? Ada yang berubah nggak nih Pak Anto? Ada yang berubah nggak dengan pasarnya? Ada. Apa perubahannya? Apa perubahan yang Pak Anto lihat? Lebih ramai? Lebih ramai ya? Ya ini teman-teman, kita nanya Pak Anto nih, respon jawabannya lebih cepat daripada biasanya. Tadi sebelum nyampe ketika kita bertanya itu dia loadingnya terlalu lama. Tapi sekarang nih kita bertanya, suaranya lebih keluar dan jawabannya lebih cepat. Ya, mudah-mudahan dengan kepulangan Bapak Anto merupakan awal dari kesembuhan Pak Anto. Pak Anto, ingat tempat ini? Ingat? Ingat ya? Ini udah di kampungnya Bapak, Pak Anto? Ingat ya? Antusiasme warga nih sepertinya cukup tinggi. Ini sepanjang jalan tadi warga sudah menunggu di depan pintu, di depan gang. Sudah pada. Oh itu Om. Oke. Ya, Pak Anto. Pak Anto, ingat ini di mana? Ingat? Ini siapa? Siapa yang Bapak sama Pak Anto? Siapa itu? Hah? Bapak Wardi. Oh ini orang tua anaknya Bapak? Wah. Ingat ya Pak ya? Ingat Bapak tempat ini? Ingat ya? Ini di mana? Mana rumahnya? Oh ini? Wah masih ingat. Ingat ya Allah, ingat semua ya. Alhamdulillah ingat.
Nih Bu. Ayo Pak, langsung Pak. Ya Pak. Iya. Iya Bu. Ya Pak. Ya teman-teman, Bapak Anto cukup ingat meskipun beliau sudah lama meninggalkan kampung, meninggalkan sanak saudara. Alhamdulillah beliau masih senang Pak Anto ya, senang ya, ingat ya Mas Anto ya, ya. Alhamdulillah Mas Antonya masih ingat banget. Tadi kita tanya mau ketemu siapa? Mau ketemu Bapak Ibu. Oh, Ibu sudah meninggal kapan? 2005. Tahun 2005. Berarti dia belum tahu. Udah. Sepertinya maknya udah meninggal. Oh, masih di rumah. Oh, gitu. Iya. Mulai pergi 2009. Perginya 2009. Tolong jangan. Ya, Bapak Anto senang udah sampai di rumah? Senang ya. Ini jawabannya bagus, Bu. Lebih cepat dan lebih keluar suaranya ketika sampai di rumah. Bahasa itu sudah. Iya. Iya. Karena kita bingung ini orang mana gitu. Karena suaranya pelan, kita nggak mengenali logatnya. Ternyata orang Jawa. Ya, ini pagi-pagi tadi jam 6:30 kita ke lokasi, kita mandiin, kita gosok lagi badannya, ganti baju, kita bawa ke rumah. Ya teman-teman, ini warga sangat antusias menyambut kedatangan Mas Anto. Ya, ini saudara semua ini sangat antusias menyambut kedatangan Mas Anto. Ya, ternyata Mas Anto ini kehadirannya sangat ditunggu oleh sanak saudaranya. Dia adalah keluarga yang sangat dirindukan selama ini. Apakah memang dicari Pak selama ini Pak? Sehari sampai Purwokerto, sampai perbatasan Jawa Tengah, Losari sana. Memang dicari ya? Iya. Iya, di Tegal sih udah saya cari semua nggak ada. Ini bawa sepeda. Oh, bawa sepeda. Iya, pakai sepeda. Iya. Ya, ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi keluarga, bagi Mas Anto terutama, dan bagi kami yang menemukan Mas Anto. Alhamdulillah, kesenangan, kebahagiaan yang tidak terkirakan bagi kami. Karena kita sudah menemukan si anak hilang. Si anak hilang telah kembali ke rumah. Alhamdulillah. Memang Mas Anto ditunggu-tunggu selama ini ya, kehadirannya ya. Iya. Boleh kita bercerita sedikit bahwa Mas Anto ini kami mendapatkan info dari penonton channel YouTube kami bahwa di tempat dia bahwa ada seorang orang terlantar yang dimungkinkan adalah orang gangguan jiwa. Kemudian kita cek ke sana, ternyata memang iya. Ternyata ada, beliau ini berada di balik tumpukan batu. Jadi memang nggak dilihat orang. Di balik tumpukan batu, dia sembunyi di situ terus gitu. Kita panggil, kita datang, begitu kita datang dia langsung nyamperin karena memang waktu itu pada saat itu memang kelaparan sekali gitu. Kelaparan sekali. Dia langsung nyamperin, langsung ngambil nasi gitu. Kita sebagai orang yang ini sangat terenyuh gitu melihat dia gitu, langsung nyamperin, dia kelaparan. Kemudian kita kasih makan, kita ajak ngobrol dan kita rawat, kita mandikan. Ya alhamdulillah
kita mendapatkan jawaban-jawaban yang cukup lengkap gitu. Kemudian kita tanya-tanya ke warga bahwa di tempat itu dia baru datang ternyata. Dia belum lama, Pak. Sebelumnya beliau ini di sebuah kebun. Di sebuah kebun, dia lama sekali di situ, tahunan di kebun itu. Nah, kemudian kebun itu ditutup oleh yang si mempunyai kebun. Nah, dia terpaksa pindah. Nah, akhirnya dia bersembunyi di balik tumpukan batu itu. Nah, alhamdulillah kita menemukan dan kita posting, dan para orang daerah-daerah sini tuh begitu antusias membagikan video. Sangat bagus. Jadi sangat cepat sekali penemuan Bapak Anto ini. Karena memang berkat bantuan dari seluruh warga Petarukan ini, Pak. Sangat bagus banget. Sangat bagus sekali antusiasnya untuk mempertemukan Bapak Anto. Karena dalam jangka waktu dekat Bapak Anto ini bisa dipertemukan. Sangat bagus sekali. Dan sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu, yang sudah mempertemukan, sudah memberikan informasi kepada pihak keluarga. Kami berterima kasih sehingga pada hari ini, jam ini, Bapak Anto sudah berhasil bertemu dengan sanak saudara. Kemudian satu lagi pesan saya, setelah sampainya Bapak Anto di rumah, banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak keluarga. Karena orang dengan gangguan jiwa seperti ini, dukungan dari pihak keluarga itu sangatlah penting, Bapak. Sangat penting dukungan keluarga. Bukan hanya pengobatan, tetapi dukungan dari pihak keluarga itu sangat penting. Apa pentingnya? Terutama tidak mengucilkan beliau. Tidak mengucilkan beliau, harus memberikan perhatian. Perhatian harus. Kita nggak perlu malu, kita nggak boleh malu mempunyai anak, punya keluarga seperti ini. Ya, kita harus menghapus stigma seperti itu. Jadi kita harus membawa berobat ke tempat yang tepat. Ya, jadi di samping perhatian, kemudian pengobatan yang tepat itu harus. Sama Bapak mau mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Anto nurut di sini, ya. Harus nurut ya. Dibawa berobat, nggak boleh kabur. Ya, nggak boleh kabur. Ini kalau Bapak Anto kabur hilang lagi. Nggak boleh ya. Nggak boleh kabur. Nggak boleh pergi dari rumah. Kami kapan rumah? Ya, ada senyum dia. Ini baru kali ini senyum nih. Ini udah kita beberapa hari ketemu dia, nggak pernah dia melihat dia senyum. Ini senyum pertama ini. Podo rindu kami Anto, podo kangen kami Anto kabeh. Anto diluru-luru tekan ngendi bae. Ora tembung. Dia masih bingung. Masih bingung. Priye? Nggak nyangka. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih ya, sama-sama. Yang penting Mas Antonya baik-baik di sini, nurut sama keluarga, anjuran-anjuran bapak, adik, kakak, ya. Nah, nanti di rumah Mas Anto mau ngapain? Hah? Nggak tahu? Oh, belum tahu. Iya. Jadi ini masih bingung ini. Yang penting Mas Anto sudah sampai di rumah ya. Udah senang ya. Udah senang. Ya mungkin ada yang mau disampaikan keluarga, silakan. Biar kita. Sebelumnya kami pihak keluarga berterima kasih kepada tim Detik Asa ya yang sudah menemukan kakak saya yang emang sudah lama dicari dari pihak keluarga, udah 12 tahun lebih. Alhamdulillah ini bisa pulang lagi. Kami sekeluarga berterima kasih. Ya nggak bisa ngomong-ngomong lagi, kami hanya bisa berterima kasih. Ya, alhamdulillah Mas Antonya udah pulang. Ya. Nah, jadi ya mungkin selama ini dia sudah dianggap nggak ada. Alhamdulillah sekarang di depan mata, takdir berkata lain. Enggak, kalau dari pihak saya sendiri sih enggak menganggap udah enggak ada gitu, enggak, masih yakin masih ada, belum enggak ada kepikiran udah enggak ada, enggak. Nah tapi kadang suka di mimpi gitu, iya, makanya saya percaya masih ada, suatu saat pasti kalau dia balik pasti balik gitu ya, aja. Jadi harapan itu harus ada ya, ada. kita harus punya harapan dalam hidup itu. Iya.
sesuai ini nih, detik asa. Iya. Detik itu penantian, asa itu harapan. Jadi penantian harapan. Jadi kita itu dalam hidup tidak boleh berhenti berharap. Kita harus berharap. Ternyata harapan itu nyata, harapan itu ada. Ya, inilah buktinya. Harapan itu ada. Ibu berharap selama ini. Iya. Asanya itu ada. Ternyata hadir sekarang di depan mata. Ya alhamdulillah doa saya dijabah sama Allah. Iya, Iya, betul. alhamdulillah. Mau istirahat, Santo? Oh, mau istirahat. Iya dah, capek nih. Ya, boleh. Orang di mana bilang katanya di sini kita disambangin gitu. Dicari terus ya, setiap ada informasi Iya, dari orang cari. disambangin ya. Disambangin, Ya kadang bapak di sana 3 hari, tapi kok nggak ada ini balik lagi. Oh, sampai berhari-hari gitu nyarinya? Iya. Sampai Nggak cuma berbulan-bulan. survei gitu pulang enggak, iya. Sampai ya namanya keluarga, Iya, iya. anak gitu. Cuman ini jadi bahan pertanyaan kita ini. Ini kan jauh sekali nih antara Petarukan dan Serang. Ini kok bisa sampai Serang ini? Kenapa? Apakah ada keluarga di situ? Oh, tadinya di Tegal. Tegal. Perginya dari Tegal sama bapak gitu loh. Biasa kalau pulang ke sini naik sepeda dari Tegal. Nyampe sini. Dari Tegal. 2 kali, 3 kali, 4 kalinya gitu. Ah. Pergi Ah. 4 kalinya. 4 kalinya nggak pulang ke sini gitu. Bawa sepeda, tapi kok bapak bilang nyariin ke sini nggak ada. Ya kurang tahunya saya kan di Jakarta. Ya. Saya nggak tahu gitu. Saya pulang sini katanya si Anto bilang gitu apa pergi gitu. Ya. Terus saya nyariin kemana-mana. Kata ada di Tegal, Selawi, katanya pergi ke semua itu. Tegal, Disariin Selawi, semua iya, ya? semua. Berarti dia ke Serang itu dia naik sepeda ya? Ya Gimana ya? Mungkin ini bis atau jalan ya? Memang Iya. tipe-tipenya orang seperti ini berjalan terus, Pak. Iya. Jalan terus. Tapi jalannya itu nggak tahu arah, akhirnya terdamparlah di Serang. Umurnya berapa ini, Pak? Kira 84. 37? Iya, 8 tahun 84 ya? Ya 2 tahun sama saya. Oh, 88 ya. Oh, yang belum ini orang apa ibunya namanya belum ini. Kan ibunya namanya Harti. Ya. Kan bilangnya Oh, warga. Harti. Harti. Ya. Tapi dia memang ada yang bilang Harti itu ada hati. Ada. Harti. Ya mungkin kita yang salah dengar ya, karena suaranya pelan sekali. Kalau Zakir Selamat itu memang itu kakaknya. Selamat dibilang ya ada di. Ada cuman masih di perjalanan, soalnya dia dari Blora. Oh, dari Blora. Stay-nya di sana sih. Ini jalannya juga sempoyongan ini. Ini sempoyongan. Tadi pas kita di rest area kita mau makan tadi harus dipapah banget. Sempoyongan mau jatuh. Sempoyongan banget. Lapar sih nggak makan-makan. Iya. Jadi tenaganya kurang. Nah untung di sana itu kadang-kadang dia minta makan. Ada apa? Ada Berarti tukang. dia masih mau minta. Masih mau. Masih mau. Kak, jadi cerita orang yang jual bubur di sana itu jual lontong suka minta, Pak, katanya mau minta katanya gitu. Cuman kalau ditanya tuh diam aja, nggak mau ngomong katanya. Nggak nyangka ya Mas Santo ya, nggak nyangka mau pulang lagi ya. Iya, udah lagi 12 tahun. 12 tahunan ya. Iya, 2009. Ya sudah, Mas Santo istirahat dulu. Ya, oke, biarin istirahat dulu. Kenapa pergi, Yud? Coba. Kenapa? Pengen seperti yang dia bilang, katanya dia nggak suka tempat ramai, dia pengen ramai, dia nggak suka, jadi dia pengen pindah ke mobil. Oh iya, oke. Jadi tunggu di mobil bentar ya. Oke. Yud. Nggak di luar. Ngopi dulu. Nggak ramai kok, tenang aja.
Nah ini katanya Yudi itu dari mana katanya? Dari mana Yudi? Dari Pandeglang Picung. Picung, Pandeglang ya. Pandeglang itu Banten ya. Ya nggak terlalu jauh lah ya. Dekat Pak, masih keluarganya sih masih ada gitu. Semalam itu keluarga sudah ya intinya nggak bisa tidur lah. Nggak bisa tidur ya. Datang. Iya. Ya kenapa kita ini kalau berlama-lama Pak takut dia berpindah lagi. Iya. Karena orang-orang ini dia pindah terus. Jadi yang saya takutkan ketika saya posting artinya ini tanggung jawab saya gitu loh. Terus hilang lagi saya apa yang mau saya omongin ke keluarga bingung nanti ini mana ini kan. Sementara kita sudah menemukan, makanya udah kita harus gerak cepat karena pengalaman kita selama ini seperti itu. Ketika berlama-lama dia hilang lagi, udah bingung lagi kita nyarinya karena dia jalan terus. Ya alhamdulillah respon keluarga cepat keluarganya. Dia ini anak yang nomor berapa nih Pak? Ini anak nomor 1. Hah? Dari saya Oh kan. dari Bapak yang. Dari saya kan 2 laki sama perempuan. Oh. Gitu. Lah yang 2 terakhir kalau jadi yang sebapak ya? Iya. Yang 2 laki-laki itu lain bapak. Oh gitu. Ya alhamdulillah Pak. Ini doa-doanya sudah dijabah sama Allah. Sudah dipertemukan. Tinggal nanti ke depannya benar-benar dibawa ke pengobatan yang tepat. Ya. Gitu. Kalau saya sih menyarankan bawa ke rumah sakit umum dulu ke psikiater. Nah nanti kita tinggal melanjutkan nanti di puskesmas. Jadi kita nggak perlu ke rumah sakit terus. Nanti lanjutkan obatnya ke puskesmas dan itu gratis Pak. Tidak bayar. Gitu. Jadi nggak sulit nanti. Karena orang-orang seperti ini dia harus minum obat. Butuh ketenangan dia gitu. Ke rumah sakit dulu ya. Betul. Kita harus ke rumah sakit dulu, diperiksa dulu oleh psikiaternya. Nah, ya dokter kejiwaan. Nah dari situ nanti sudah diagnosanya sudah dapat. Nanti obatnya habis, pergi ke puskesmas melanjutkan pengobatan. Atau kalau memang tidak sempat nggak sempat ke rumah sakit, datang dulu ke puskesmas besok untuk tindakan pertama dulu. Nanti tunggu nanti instruksi dari puskesmas. Tapi selama ini sudah diobatin Pak ya? Ya udah. Obat Untuk mana-mana orang bilang ke sana. Maksudnya pengobatan medis sudah juga 8 kali. 8 kali pengobatan medis. Iya. Rutin nggak Pak pengobatannya? Rutin. Minum obatnya rutin? Iya rutin, terus dibantu herbal, jamu kodok. Ini ya namanya kampung, kemungkinan kan mungkin ada ini udah ke psikiater, ke dokter, terus ada orang tua, orang yang ya maaf yang pintar kan sarangan kan gitu, ngasih saran nih obat ini herbal. Itu gimana? Iya. Terkadang ada tempat-tempat pengobatan yang seperti itu dia lebih menginikan uang Pak, harus dengan persyaratan uang sekian. Terkadang biayanya jauh lebih besar daripada ke rumah sakit gitu. Sekali datang kita sekian ratus ribu, sekian juta dan harus mengasih uang segini dulu baru dapat pengobatan. Dan kadang banyak Pak tidak ada hasilnya gitu, dikasih air putih atau jampi-jampi. Nah itu yang saya bilang harus yang realistis lah seperti itu gitu. Karena orang-orang seperti ini kan gangguan di otaknya Pak, nggak cukup dengan hanya jampi-jampi. Dan tapi untuk ketenangan jiwanya, ketenangan otaknya boleh diruqyah. Iya, ruqyah itu untuk menenangkan Pak. Tapi bukan untuk mengobati, itu menenangkan pikiran. Tapi kalau dia menenangkan itu udah bagian dari terapi juga kan, gitu. Jadi silakan nanti diruqyah. Dia akan lebih tenang, gitu. Dan diberikan kesembuhan ya. Ini juga tadi dia kaget waktu di pasar Petarukan itu. Jadi dia ingatnya seolah-olah sedikit balik ya. Sedikit balik, suaranya sudah mulai keluar. Dari pertama saya tanyain dia nggak pernah ngucap, suaranya kecil. Tapi pasti tadi keluar suaranya gitu. Iya. Waktu di pasar, waktu di rest area saya tanya ngomongnya tuh kecil suaranya. Tapi pas di Petarukan dia udah tengok gini ngomong ada suaranya ngomong kecil. Sedikit mulai terbuka pikirannya. Ya, itu. Mudah-mudahan kita lancar lebih baik. Ya, jadi Bapak, Ibu
Mbak, mengingat ini mau maghrib, kami mohon pamit dulu karena kami mau melanjutkan perjalanan pulang dulu. Ya, jadi kami sangat berterima kasih atas sambutan dari pihak keluarga yang begitu luar biasa. Kami pamit sekarang. Mas Anto, kita mau pulang dulu ya. Ya, Mas Anto baik-baik di sini, ya. Nanti banyak minum ya, ini badannya hangat ini. Nggak boleh pergi-pergi. Nurut kata keluarga, ya. Kalau keluarga menganjurkan berobat, minum obat, harus diikuti. Ya, saya berangkat pulang dulu ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Pak, ini pamit ya. Sehat-sehat di sini ya. Ya. Jangan kabur-kaburan lagi. Ya. Ya, itu nasihat Yudi tuh, sehat-sehat di sini, jangan kabur-kaburan lagi. Ya, itu nasihat yang baik tuh dari Yudi. Baik-baik di sini ya. Assalamualaikum. Oke, ya. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita mau pamit, kita mau pulang dulu. Alhamdulillah, Mas Anto sudah kembali ke perempuan keluarga. Sekarang kita mau pulang dulu. Ya. Bapak pamit dulu, Ibu pamit. Makasih Ya, ya, iya, Bu. Hati-hati. Yudi ini jadi artis Yudi ini, banyak yang Ya. tahu sama Yudi. Ya, nanti Oh iya ya. Nah, belum berani. Oke, bilang udah banyak kemajuan. Tahu siapa sih Mas? Ya. Masnya siapa itu? Saya Oh iya. nonton terus. Oh iya, terima kasih. Ya. Ya, alhamdulillah teman-teman. Tepat jam 2 dini hari kita sampai lagi di rumah setelah perjalanan panjang dari pagi bertolak ke Panarukan. Ke Panarukan mengantarkan Petarukan ya. Iya, hafal Yudinya Petarukan. Ini udah loadingnya udah lama karena udah ngantuk. Dari pagi kita memulai aktivitas mendatangi Pak Anto ke lokasi jam 6:30. Kita mendatangi lokasi Pak Anto, kita mandikan. Nah, setelah dimandikan kita bawa ke rumah, kemudian ajak ngopi, diajak ngobrol sama Yudi, dan kita ajak makan bareng. Jadi kita makan bersama tadi sebelum berangkat. Kita makan bersama dengan Bapak Anto. Nah, mulailah pagi itu kita bertolak ke Petarukan, dan alhamdulillah sesampai di sana ternyata memang kehadiran Bapak Anto sudah ditunggu-tunggu oleh warga, terutama oleh keluarga. Antusiasme warganya sangat tinggi. Semua sudah pada nunggu di pinggir jalan bahwa mereka sudah mengetahui kehadiran Pak Anto pada hari tadi. Itu alhamdulillah semua pada senang, dan pada saat itu isak tangis yang tak bisa dihindarkan menyambut kedatangan Pak Anto ini. Perjalanan kita juga diikuti Yudi. Yudi ikut mengantarkan Bapak Anto. Nah, ini Yudi sudah mulai timbul rasa pedulinya, rasa sosialnya, rasa ingin membantu terhadap sesamanya. Ini sudah mulai timbul, ditandakan Yudi sudah mulai ikut membantu para ODGJ jalanan. Dia membantu memandikan, kemudian sudah mulai bisa mewawancara meskipun porsinya masih sedikit, tetapi itu sudah perkembangan yang sudah cukup bagus. Dan Yudi mengajak ngobrol, memberikan sesuatu apa yang dia bisa beri. Nah, teman-teman, ini sesuatu hal yang sangat menggembirakan bagi Yudi. Dalam perjalanan ini, sebaiknya saya nggak usah cerita, saya tanya langsung ke Yudi. Yudi, selama ini perjalanan terjauh Yudi kemana? Kalideres. Kalideres. Mengapain ke Kalideres? Ngamen.
Ngamen? Dulu, iya. Hah? Dulu. Dulu ngamen sampai ke Kalideres? Iya, Sama sampai- siapa? Sendiri. Oh sendiri, terus naik apa itu? Naik bus. Oh naik bus. Numpang bus. Oh numpang bus ke Kalideres yang ngamen. Terus pulang lagi gitu. Pulang lagi. Itu- Enggak. Hah? Enggak, nginep di Kalideres 2 hari. Nginap 2 hari di mananya? Di Emperan. Astagfirullahaladzim. Nginap di emperan 2 hari. Sampai segitu. Di emperan. Kalau belum dapat nggak mau pulang ini. Harus dapat dulu. Harus dapat dulu. Udah komitmen dari hati atau ada yang nyuruh? Komitmen Atau gimana? dari hati. Oh komitmen dari hati Kalau- harus dapat uang. Atau ada yang paksa Yudi, kamu harus bawa uang pulang gitu. Ada nggak seperti itu? Komitmen Yudi kan, Yudi mikirnya orang tua Yudi kan dia bisa keluar nih, pasti dapat uang. Orang tua Yudi takut mikir gitu kan. Oh gitu. Jadi Kita harus komitmen. jadi komitmen aja gitu ya. Jadi saya pantang pulang sebelum pegang uang. Gitu. Nah itu tanggung jawab lelaki bertanggung jawab gitu ya. Nah hari ini hari bersejarah buat Yudi. Perjalanan terjauh Yudi. Melelahkan. Melelahkan ya, tapi Senang. Kenapa senang? Apa alasannya senang? Karena tahu gitu Jawa Tengah. Tahu Jawa Tengah, kemudian perjalanannya itu bukan hanya perjalanan main, tetapi perjalanan Cari berkah. mencari berkah. Pintar, tas lo. Mencari berkah, membantu sesama. Itu sama harus. Ya, karena perjalanan mencari berkah, perjalanan membantu sesama, Iya. mengantarkan orang terlantar. Nah, itu yang paling penting. Nah, di sini Yudi sudah mulai belajar bahwa hidup itu bukanlah hanya uang, betul, bukan hanya uang. Tapi jauh di balik itu kita harus berbagi, mengasihi. Buat apa kita hidup senang-senang, kita banyak uang sementara saudara kita di luar sana banyak yang terlantar, membutuhkan. Nah, disitulah tugas kita sebagai orang yang kalau dibilang orang yang mampu ya tidak juga gitu, tapi ada. Nah, kita sebaiknya juga jika punya tenaga kita bantu secara tenaga. Kita punya materi yang cukup, kita bantu secara materi. Nah, sekarang Yudi nggak punya nih uang buat bantu ODGJ, tapi Yudi mau membantu secara tenaga. Oke, nah itulah hal-hal yang harus ditumbuhkan di dalam hati kita. Oke, hari ini Yudi senang ya, punya pengalaman baru. Ya, pengalaman baru mengantarkan ODGJ ke Jawa Tengah, sekaligus tahu daerah Jawa Tengah yang belum pernah seumur hidup, belum pernah menempuh perjalanan sepanjang itu. Nah, nggak kapok. Nah, di jalan gimana ininya? Capek? Lumayan capek. Lumayan melelahkan. Mual, muntah nggak? Enggak. Padahal tadi udah disiapin kantong kantong kresek. Takut muntah. Oh, enggak ya. Alhamdulillah enggak Jadi ya. kalau perjalanan nggak pernah mabuk. Oh, nggak pernah mabok? Udah biasa kan. Udah biasa ya. Mobil AC gitu. Oh, Bus. nah, biasa nih bus ya. Jadi udah enggak ini lagi. Terus satu lagi tadi dia menemani Pak Anto duduk di belakang tadi, karena Pak Antonya sendiri ditemanin sama Yudi. Inisiatif sendiri tanpa kita suruh. Awalnya Yudi kan kita taruh di tengah, jadi bertiga di bangku deretan tengah. Tapi inisiatif dia pingin ke belakang aja nemenin Pak Anto katanya gitu. Ya alhamdulillah udah tumbuh rasa kepeduliannya. Oke teman-teman, terima kasih atas segala doanya, atas segala bantuannya, terutama bantuan oleh penonton-penonton Detik Asa yang telah men-share video kita sebanyak-banyaknya, sehingga dalam waktu dekat Bapak Anto ditemukan oleh keluarganya terkonfirmasi. Ini semua berkat bantuan dari penonton semuanya. Terima kasih yang tak berhingga kami ucapkan kepada para viewer Detik Asa. Oke teman-teman, ini hari sudah jam 2 lewat. Kita mau istirahat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami mulai dari pagi hingga dini hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.